Siapkan Alkitabmu, siapkan catatanmu, siapkan hatimu. Amin. Siap terima sesuatu yang baru hari ini. Salah satu topik yang jarang kita bicarakan tetapi ini penting. Saya beri judul hari ini adalah memberi dengan sukacita. Ya, cara tentang memberi hal yang menarik, bahkan baru-baru ada beberapa gereja juga, beberapa gereja yang sedikit menyedot update sosial media untuk melihat bahwa karena mereka bicara tentang memberi. Dan sebenarnya hal ini sudah beberapa waktu saya coba untuk kali lagi karena kita rindu menyamakan kebenaran yang kita miliki dan kita tahu tentang memberi, supaya kita jelas dan setiap orang dapat memberi dengan sukacita, bukan memberi dalam kebingungan, bukan juga memberi dalam ketakutan, tapi memberi dengan sukacita. Saya langsung buka dengan ayat yang terkenal sekali soal memberi di Maleakhi 3 ayat 10. Yang tahu ayat ini tentang apa? Perpuluhan. Memang pintar-pintar semua. Maleakhi adalah 10 Matius pas. Nah itu benar-benar 10 Matius ya. Maleakhi 3 ayat 10 yang sudah dapat boleh katakan memberi. Memberi. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Amin. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, tentang memberi ada beberapa bentuk atau sebutan untuk memberi di dalam komunitas Tuhan atau tubuh Tuhan. Dan aspek dari memberi juga banyak. Saya langsung membuka dengan ayat ini karena ini prinsip yang komunitas kita lakukan sampai sekarang. Perpuluhan. Siapa yang familiar dengan perkataan itu? Kata itu. Kita tidak melakukan persembahan keliling seperti yang banyak dilakukan gereja lain. Kita tidak menaruh kotak di belakang juga untuk seseorang boleh naruh amplop dan duit di dalamnya. Dan ini yang komunitas ini lakukan sampai hari ini. Perpuluhan adalah prinsip. Katakan prinsip. Sampai hari ini banyak kekristenan masih memperdebatkan topik ini. Perpuluhan menjadi salah satu topik hangat, terpercaya dan panas untuk dibicarakan di sosial media Kristen. Trading. Mereka memperhatikan antara aturannya, antara doktrinnya, bahkan dogma dan lainnya. Tetapi kita melihatnya sebagai prinsip yang Tuhan sediakan bagi kita. Sesederhana ketika engkau mau memahami apa itu prinsip adalah gini. Prinsip kita makhluk hidup, kita perlu makan. Itu. Mobil atau motor harus ada bensin, itu udah prinsip. Gitu. Nah, orang Kristen tanpa memberi juga orang tadi. Itu prinsip itu. Jadi itulah bicara tentang prinsip. Prinsip artinya adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir dan berperilaku atau bertindak. Itu dari Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Kita melihat bahwa praktek ini ada di Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita melihatnya sebagai hal yang dicontohkan bagi kita sebagai dasar berpikir yang akhirnya kita akan lakukan sebagai tindakan kita. Dan konteksnya hari ini adalah memberi. Katakan memberi. Lihat kanan kirinya memberi. Kita tidak memaksa siapapun untuk memberi perpuluhan.
Tetapi ini adalah prinsip yang Tuhan perlihatkan sebagai dasar untuk kita lakukan. Yang sebagai orang Kristen. Maksudnya adalah setiap kita harus memiliki kehidupan memberi. Tetapi minimal adalah 10% dari apa yang kamu hasilkan dan atau kamu terima. Jika angka 10% adalah angka minimal untuk kamu memberi, ada beberapa orang di sini yang memberi lebih dari 10% dari yang mereka terima tiap bulan. Ada beberapa orang di sini yang memberi kurang dari 10%. Ada yang tidak memberi sama sekali. Kehidupan memberi itu harus menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Oh, aminnya kurang. Amin. Kalau memberi itu kayaknya amin. Faktanya adalah ada dampak yang akan terjadi saat kita melakukan hal ini. Dikatakan di situ di ayat yang sama bahwa bawalah persembahan perpuluhanmu ke rumah perbendaharaan. Pertama yang dampak akan terjadi adalah persembahan perpuluhan harus dibawa dan diberikan kemana? Ke rumah perbendaharaan, tempat ngumpul. Bagian dari komplek Bait Tuhan waktu itu mereka memiliki tempat untuk menyimpan semua persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan. Makanya disebut rumah perbendaharaan atau tempat untuk menyimpan gudang atau lumbung. Semua pemberian bangsa Israel dari sumber makanan mereka, dari sumber pertanian mereka kasih. Diatur lebih detail soal pendistribusian stok makanan itu di kitab Ulangan, di Imamat, teman-teman bisa belajar dan kaji sendiri untuk hal itu. Tapi intinya adalah ini, persembahan perpuluhan itu ketika diberikan akan berdampak kepada ketersediaan makanan bagi umat Tuhan. Ada nggak di sini yang pernah bertanya-tanya? Makasih. Pernah bertanya-tanya dari mana semua duit yang kita miliki? Kita makan bersama setiap minggu, ya kan? Melakukan perjalanan ke pantai, lainnya, melakukan pertemuan di villa bahkan selama 3 hari, membantu keluarga-keluarga atau individu yang kesulitan atau sakit. Memberi ke kampung, kapan hari kita beri ke kampung ini, makanya aku diundang. Ya, makan olive, siapa suka olive? Ya, makan capcay dan ayam crispy, bakso, mie ayam, dan banyak hal lainnya tanpa kita menarik membayar dari teman-teman. Kita nggak kirimkan bilnya melalui WhatsApp habis itu. Siapa yang membayar semua ini? Dari rumah perbendaharaan kita. Jadi dampak pertama saat kita memberi perpuluhan adalah kepada tubuh Kristus, kepada komunitas Tuhan, supaya rumah ini tetap terus ada makanan untuk semua orang, supaya kehidupan terus berjalan, dapat membayar apa yang perlu dibayar. Jadi setiap pemberian perpuluhan itu menjadi kontribusi kita bagi tubuh. Setiap pemberian kita adalah menjadi kontribusi kita bagi kehidupan komunitas. Setiap melihat ayam olive, waktu saya makan itu, saya melihat itu adalah kontribusi dari orang lain bagi komunitas ini dan bagi hidup saya juga. Jangan melihat perpuluhan sebagai tagihan. Perpuluhan adalah kontribusi. Katakan kontribusi. Kontribusimu terhadap tubuh Kristus. Supaya komunitas ini tetap berjalan, tetap bisa melakukan apa yang perlu dilakukan sebagai pusat sumber makanan bagi semua orang, sumber kebutuhan bagi semua orang. Dampak yang lain di sini juga ada di ayat yang sama dikatakan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini suka. Yang Tuhan mau katakan adalah, kalau kamu peduli terhadap tubuh, aku bergerak bagi hidup. Dan kalau Tuhan bergerak bagi hidupmu, Bapak Ibu Saudara,
kebenaran dan damai sejahtera ada juga bersama dengan berkat yang Dia akan berikan. Saya tidak mencoba untuk jadi pengkhotbah kemakmuran hari ini. Tetapi menjadi sesuatu yang kami juga harus berikan kepada teman-teman. Kalau tidak, kami tidak menjadikan komunitas ini sehat. Karena ini prinsip yang Tuhan bahkan sudah set sejak semula untuk tubuhnya. Supaya komunitas dan tubuh Kristus dapat berjalan. Tuhan mengatur semua ini supaya komunitasnya dapat berjalan dan hidup. Tuhan mengatur ini semua supaya hidupmu dapat berjalan dan hidup juga. Jadi perpuluhan. Bukan sampai situ ya khotbahnya. Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Beberapa dari teman-teman yang berasal dari gereja lain mungkin akan menyadari hal ini. Untuk yang poin kedua ini. Amsal 3 ayat 9, beginilah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Hasil pertama sering disebut gereja masa kini buah sulung. Familiar dengan kata itu? Beberapa denominasi gereja, mereka meminta umat untuk memberikan yang mereka sebut buah sulung ini. Jadi setiap orang yang mulai bekerja, gaji pertama mereka berikan seluruhnya diberikan kepada gereja. Itu yang disebut buah sulung oleh mereka. Tetapi sesungguhnya saya tidak tahu mereka dapat dasar dari mana sebenarnya. Tapi mereka memakai ayat ini salah satunya sebagai aturan itu. Banyak aturan atau cara bagaimana umat Tuhan memberi ditulis di kitab Taurat. Salah satunya adalah mereka harus memberi hasil pertamanya kepada Tuhan. Hasil pertama yang dimaksud adalah apa yang dihasilkan pertama dan yang pertama harus diberikan. Hasil yang pertama dihasilkan dan yang pertama harus diberikan. Kalau mereka adalah seorang petani, waktu panen mereka akan menyimpan dan membatasi apa yang akan diberikan ke Tuhan. Jadi mereka batasi gitu, kadang pakai tali, pakai apa. Gitu. Dari beberapa literasi disebutkan kurang lebih 10%, ada yang enggak kasih angkanya dari besaran yang mereka hasilkan. Gitu ya. Tapi banyak juga yang bahkan enggak terlalu mengerti sebenarnya besarannya berapa. Anggap saja 10% yang mereka berikan ke Tuhan. Maka mereka garis dan pisahkan sendiri. Dan para imam akan mengumpulkan bagian dari persembahan itu. Imam ini akan keliling mengumpulkan hal itu. Setelah imam mengambil, barulah mereka boleh memanen sisanya. Saya tidak temukan keseluruhan panen diberikan. Tetapi setiap penghasilan mereka, baik ternak, baik pertanian atau gaji, apapun yang mereka hasilkan, mereka memberikan hasil pertama mereka bagi Tuhan dengan cara seperti itu. Terus bagaimana baik kita? Ini menjadi contoh bahwa prinsip memberi kepada Tuhan harus menjadi yang pertama untuk dilakukan. Jadi apa yang kita miliki harus menjadi yang pertama yang kita lakukan sebelum melakukan apapun yang lainnya. Tapi seringnya duit udah habis duluan. Tinggal jatah perpuluhan yang disimpan baru diberikan. Atau malah sudah habis semua duit yang lain terus sisanya tinggal uang perpuluhan. Akhirnya dipakai. Nggak jadi kasih perpuluhan. Perpuluhan adalah prinsip yang Tuhan berikan kepada kita untuk kehidupan komunitas Tuhan dan setiap individu di dalamnya supaya tetap hidup. Saat kamu menunda melakukan hal ini, kamu sedang menunda keterlibatanmu dan kontribusimu dalam kehidupan tubuh Tuhan.
Jadi budaya untuk lakukan ini yang pertama yang kamu lakukan saat kau panen sebelum melakukan apapun yang lainnya. Ntar lagi tanggal 1 nih, ntar lagi panen. Apakah itu menjadi yang pertama? Gitu. Bisa mengerti? Di ayat 10 lebih luar biasa di sini. Dan 10 dikatakan bahwa maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggur. Artinya ketika engkau mendahulukan Tuhan, mempedulikan Tuhan, yang pertama ini yang akan terjadi bagi hidupmu. Sekali lagi saya bukan mau menjadi pengkhotbah kemakmuran hari ini, tapi itu firman Tuhan yang katakan. Engkau menaruh hal itu menjadi yang utama sebelum bahkan kau menikmati yang lain. Kau memberi dulu bagi Tuhan, Tuhan akan melakukan hal yang pertama juga bagi hidup kita. Berikutnya di Kisah Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 2 ayat di atas tadi berbicara tentang memberi kepada rumah Tuhan. Rumah atau rumah perbendaharaan komunitas Tuhan atau tubuh Kristus atau gereja. Tapi ini tentang memberi di antara umat Tuhan di dalam gereja. Perpuluhan yang kita beri ke gereja, yang memang juga dipakai untuk kehidupan bersama-sama. Tetapi ada prinsip lain yang juga kita lihat dari jemaat mula-mula, bahwa di antara mereka saling memberi. Komunitas ini sudah luar biasa dalam hal ini. Ini bukan mengganti perpuluhan. Saya melihat kalian saling memberi, saling berbagi dalam bentuk banyak hal. Kontribusi dalam pertemuan-pertemuan kita, kalian bawa apa yang bisa dibawa untuk dinikmati bersama. Dan juga saling memberi di bait Tuhan waktu itu. Baik di rumah cowok-cowok atau rumah perempuan, atau melakukannya. Tetapi yang saya mau pastikan adalah memberi ke sesama tidak menggantikan perpuluhan itu. Saya ngerti? Ada yang menyatakan, oh saya tidak memberi perpuluhan ke gereja, tapi saya mentraktir teman-teman terus. Saling memberi di antara kita tidak menggantikan posisi perpuluhan di dalam sistem Tuhan untuk tubuhnya. Tidak saya temukan di Alkitab perpuluhan tidak dibawa ke rumah Tuhan. Bahkan di kitab Ulangan ada tahun tertentu yang mereka akan makan dan berpesta dengan perpuluhan mereka, tetapi mereka tetap harus membawanya ke bait Tuhan dan Yerusalem. Mereka nikmati bersama-sama keluarga di sini. Prinsip perpuluhan juga selalu ke atas. Katakan ke atas. Ke atas. Dari semenjak Abraham memberikan kepada Melkisedek. Melkisedek adalah raja. Sampai pada gereja, pada perjanjian baru, ini yang dilakukan, mereka memberi kepada para rasul. Pak Brand, perpuluhan ke atas. One association. Saya perpuluhan ke atas juga. Saki. Dan itu tidak menggantikan pemberian kami ke sesama. Yang ke atas tidak bisa digantikan yang ke sesama. Yang ke sesama tidak bisa digantikan oleh yang ke atas. Artinya untuk kita saling memberi juga harus terus melakukan walaupun kamu sudah berpuluhan. Perpuluhan tetap dilakukan walaupun kamu sudah memberi ke sesama. Ini bukan khotbah belaka teman-teman. Kalian dapat lihat dalam setiap keuangan kami kalau perlu ada perpuluhan di situ pasti, dan juga ada memberi dalam bentuk banyak hal. Ini prinsip yang kami hidupi juga.
Dan Tuhan luar biasa bagi hidup kami. Dan kami rindu teman-teman juga menghidupinya dan bertindak yang sama. Supaya Tuhan juga bertindak yang sama bagi hidup. Jadi ada dua prinsip arah memberi yang kita lihat hari ini. Ke atas dan ke sana. Ya kan? Ke Tuhan dan sesama. Ke tubuhnya dan ke umat yang lain. Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Apa yang tidak benar saat memberi? Dan apa yang membuat kita gagal memberi? Apa yang membuat kita tidak bisa memberi dengan sukacita? Itulah masalahnya. Di atas ini saya menyinggung beberapa bentuk pemberian dan memberi di tubuh Kristus. Tapi ini yang penting buat kita. Untuk mengerti bahwa yang membuat kita gagal memberi atau kita memberi tetapi tidak dalam sukacita. Ini yang penting. 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Sampai di sini semua memahami teman-teman? Ada yang percaya? 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini. Perhatikan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berlebihan di dalam berbagai hal. Ini bukan saya yang katakan, tapi ini firman Tuhan yang katakan. Kata memberi dengan sukacita atau di dalam bahasa Inggris cheerful. Ini bahasa aslinya adalah hilarus, bukan hilarius, ya, bukan jenaka. Hilarus artinya adalah ceria atau tidak berbeban hati, ya, dan itu menyiratkan memberi dengan sikap yang ramah atau baik. Walaupun kita memberi karena Tuhan memerintahkan kita memberi. Tetapi kita juga harus rela dan senang melakukannya. Dan dikatakan di sini, Tuhan mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita. Dia tidak suka kepada mereka yang hanya memberi saja. Tetapi mereka yang memberi dengan sukacita. Dia tidak mau kita cuma asal memberi saja, tetapi harus memberi dengan hilarus. Jadi memberi saja tidak cukup, teman-teman. Harus memastikan hati kita. Harus memastikan isi hati ini, keadaan hati ini, sikap hati ini. Tuhan tidak mencari dan melihat pemberianmu atau apa yang kau berikan. Bagaimana tadi? Saat kita memberi, dia sedang melihat kamu. Dia tidak mengasihi kamu bukan karena apa yang kau berikan atau besaran yang kau berikan atau bentuk sesuatu yang kau berikan, tapi dia mengasihi kamu adalah ketika keadaanmu ketika memberi. Bisa mengerti? Dia Tuhan yang punya segalanya.
Dia yang ciptakan segalanya. Dia tidak memerlukan perpuluhanmu sebenarnya. Tapi dia mau kamu. Mau hatimu melakukan yang dengan benar. Perpuluhan diadakan Tuhan. Perpuluhan dadakan. Salah baca ya. Perpuluhan diadakan Tuhan untuk melihat kamu dan hatimu di hadapan. Perpuluhan dan memberi ke sesama diadakan Tuhan untuk melatih hati kita. Tuhan sedang mencari mereka yang memberi dengan sukacita untuk dikasih. Lihat hal yang luar biasa di 1 Samuel 16, ini catat aja, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan, melainkan melihat apa yang manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dia mencari pribadinya, dia mencari orangnya, tetapi cara dia mengukur juga tidak seperti yang manusia ukur. Dia melihat hati kita. Sikap hati sangat penting bagi Tuhan. Sikap hati kita di hadapan, sikap hati kita saat berdoa, sikap hati kita saat kita memberi. Jadi hati ini penting. Amen. Apa yang ada di hatimu saat kau memberi? Apakah penyesalan? Atau keraguan? Ini saya bahas satu-satu. Lagi pentingnya hati ini yang membuat Tuhan mengasihi kita saat kita memberi atau tidak mengasihi kita. Jadi pastikan hatimu. Saking pentingnya hati ini yang membuat bahkan kita memberi atau tidak juga tergantung kondisi hati. Ada di Roma 12 ayat 8 dia katakan ini, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Oh, jadi mengerti bahwa hati ini penting, teman-teman. Lihat kanan kirinya, tanya gimana hatimu. Saya lagi apa yang penting? Hati. Hati sangat penting untuk kita lihat waktu memberi. Setiap hati kita, apa yang ada di dalam hati kita, itu penting sekali. Saya melihat ada beberapa masalah di hati kita saat kita memberi. Atau juga sikap hati yang membuat kita tidak memberi. Ada orang tetap memberi, tapi hatinya tidak benar. Atau orang bahkan karena hatinya nggak benar, dia terus tidak memberi. Tahu nggak sih, walaupun orang yang tidak memberi perpuluhan selalu mencoba berdebat soal ayat dengan ayat Alkitab dan semuanya, tapi sebenarnya masalah cuma ada di hati mereka. Mudah aja tinggal jujur kalau mereka nggak mau memberi, gitu aja guys. Ya. Karena sebenarnya ini masalah hati, katakan hati. Hati. Masalah yang pertama di hati kita. Kita selalu bicara tentang hal-hal yang luar biasa di Amsal 11 ayat 20. Ya, udah dapat Amsal 11 ayat 24? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu masalah pertama adalah bicara tentang hemat, teman-teman. Tahu nggak sih definisi hemat? Hemat, kamus bahasa Indonesia katakan hati-hati dalam berbelanja. Tidak boros, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan. Tapi ini memang berhemat memang nggak buruk. Tapi terkadang orang
hemat itu bukan sesungguhnya karena mau menghemat, karena sesungguhnya mereka takut untuk tidak cukup. Kita takut kalau kita sendiri nggak cukup. Pak, gini aja saya udah kesulitan. Janganlah suruh memberi lagi. Orang cukup. Kamu selalu merasa tidak mampu memberi kalau kamu naruh memberi di list terakhir dari semua pengeluaran. Dari akhir semua keuanganmu kamu taruhnya di bawah atau sebagai pilihan akhir kalau ada. Pertanyaannya, siapa yang percaya kita harus menerapkan Tuhan yang pertama dan utama? Amen. Termasuk di list belanjaan juga. Termasuk di aturan pengeluaran dan pembelanjaan, taruh Tuhan yang pertama. Bukan memastikan hidupmu dulu baru Tuhan. Tapi Tuhan dulu baru hidupmu. Ada apa ya? Di kitab Injil ada beberapa orang yang menolak Yesus dengan mengatakan, tapi aku lakukan ini dulu, nanti, biar aku lakukan ini dulu. Kita masih sering bertindak dalam keuangan kita seperti itu. Ada yang baru sadar, kamu hidup kayak orang menolak Tuhan di keuangan kita. Hemat itu baik sekali lagi. Tapi kalau kamu hematnya karena kamu takut dirimu tidak cukup, itu akan membuat kamu tidak memberi dengan sukacita. Atau bahkan tidak memberi. Dasar dari sikap ini adalah sikap hati yang mencintai diri sendiri. Ya. Kira-kira semua pintar matematika akan di sini. 90 dan 10 besar mana? 90 betul? Kondisi hati kita seperti ini. Kalau kita cinta diri kita sendiri, membuat kamu melihat 10% dapat membuat hidupmu gak cukup. Padahal kamu masih punya 90%. 10% membuat kamu seakan-akan tidak akan makan 1 bulan. Padahal kamu masih punya 90%. Kamu terlalu khawatir terhadap dirimu sampai tidak melihat sesuatu yang nyata dan benar saking khawatirnya. Dunia sebut love yourself. Tapi aku sebut worry about yourself. Atau khawatir terhadap dirimu sendiri. Dan sikap hati ini akan membuat kamu tidak sukacita waktu memberi. Atau bahkan sikap hati ini yang membuat kamu tidak akan memberi. Tidak pernah memberi. Ada yang ditemukan di hatinya seperti ini? Di 2 Korintus 8 ayat 12. Sudah dapat katakan amin? Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Firman Tuhan semesta. Mungkin beberapa familiar dengan perkataan atau doa seperti ini. Tuhan berkati aku supaya aku bisa memberi. Kenapa? Karena kita tidak mau kehilangan apa yang kita miliki. Ada yang nunggu gaji sampai segini dulu baru memberi. Tunggu kaya dulu baru memberi. Tunggu punya duit dulu baru memberi. Doa ini terdengar seperti minta tambahan Tuhan supaya bisa memberi dengan tambahan itu. Kita udah ada 100%, minta Tuhan tambahin jadi 110%. Supaya bisa kasih 10%-nya tetap punya 100%. Bisa matematika kan? Ya. Di sini dikatakan kita memberi dari apa yang kita punya. Katakan amin.
Di Amsal 11 ayat 25, saya bacain aja catat. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tapi ayat ini katakan siapa memberi. Artinya kamu memberi dulu baru ditambahin. Jangan nunggu ditambahin dulu baru memberi. Ya kan? Ya. Ini bahaya. Ini adalah mereka yang memberi. Ini adalah mereka yang melangkah dulu. Ini adalah mereka yang sudah memberi. Sudah memberi itu kepada Tuhan, baru Tuhan tambahkan untuk mereka mampu memberi lebih lagi. Ya, Tuhan akan memampukan kita untuk memberi. Dia akan memampukan kita untuk lebih lagi memberi saat kita sudah melangkah untuk memberi. Drama ini berasal dari hati yang cintakan diri sendiri, alias hati yang khawatir akan kecukupan diri sendiri. Pengen memberi, tapi janganlah Tuhan, kan gajiku cuma 1 juta ini, dari kiriman cuma 1,5, saat aku memberi cukup. Sebenarnya ini bukan masalah duit, masalah hatimu. Walaupun dengan hati seperti ini, kalau kamu dengan hati seperti ini, kamu tetap memberi. Ingat, Tuhan melihat hati. Hati yang sukacita yang dicari ketika memberi. Ada masalah lain dari hati kita. Kita ke Matius 26 ayat 7. Matius 26 ayat 7 sampai 10. Cerita yang luar biasa juga. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli kolam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padamu." Yang pertama tadi masalah hati yang saya sebut berhemat. Sekali lagi, berhematnya enggak? Berhemat sama dengan nahan diri sendiri. Itu yang masalah. Yang kedua ini adalah bicara tentang bagaimana kita menghakimi atau menjudge tentang memberi. Menghakimi walaupun itu menghakimi akan selalu walaupun berasal dari mata dan keluarnya melalui mulut, tapi sebenarnya menghakimi masalah hati. Ayat 8 dikatakan ini, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Padahal di waktu yang sama murid-murid gak melakukan apa-apa. Orang yang menghakimi biasanya cenderung dia tidak melakukan apa-apa terhadap hal itu. Makanya banyak orang bermasalah dengan perpuluhan, tapi mereka pun tidak memberi apa-apa. Walaupun pernyataan murid-murid ini terdengar baik dan relevan. Dia bilang, kan minyak itu bisa dijual dengan mahal, terus diberikan kepada orang miskin. Ya kan? Terdengar baik, betul? Orang yang menghakimi tentang memberi dan khususnya perpuluhan, biasanya mereka punya statement yang relevan dan baik. Terdengar seperti benar, tapi tidak. Daripada kasih ke gereja yang gak jelas untuk apa, mending kita kasih ke panti asuhan. Pernah dengar kayak gitu? Atau pernah itu kau katakan dan ada di hati? Orang yang hatinya seperti ini, kalaupun mereka memberi, mereka juga tidak percaya dan selalu berpikir duitnya nanti diapain ya? Duit gereja nanti diapain ya? Karena sebenarnya dari awal hatinya sudah menghakimi.
Ketidakpercayaan tetap ada di pikirannya walaupun dia sudah memberi. Sikap hati ini juga akan membuat bahkan orang tidak memberi sama sekali. Tahu nggak akar dari hati yang menghakimi itu apa? Sombong. Salah satu bentuk kesombongan adalah merasa dirinya paling tahu dan paling benar. Kadang ada yang mau memberi tapi merasa paling tahu kemana ya pemberian ini akan lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Murid-murid katakan daripada untuk itu mending dijual untuk orang miskin. Daripada ke gereja mending ke panti asuhan. Mereka so tahu. Bahkan waktu kita memberi dan berbagi ke sesama, kita perlu tanya Tuhan kepada siapa kita memberi. Gak cuma tentang perpuluhan untuk memberi ke sesama. Pada siapa kita memberi karena Tuhan tahu betul siapa yang sedang membutuhkan. Dan ketika kamu memberi dengan ketaatan kamu akan terlibat di dalam rencana Tuhan untuk orang lain itu. Contohnya seperti Petrus, Stanley, aku manggilnya Petrus supaya nggak salah sama Stanley yang lain. Petrus berdoa secara pribadi, tanpa satu orang pun tahu. Dan Tuhan mau bergerak dari apa yang didoakan Petrus waktu itu. Dia dalam pergumulan hal ini, dia butuh sesuatu. Dan Tuhan mau memberkati Petrus. Suatu saat Ren nggak berdoa tanya Tuhan, Tuhan aku punya bonus bulan ini lebih banget nih. Aku apain ya duit ini? Waktu memberi ke sesama pun kalau engkau bertanya Tuhan, Tuhan akan pakai kamu di dalam terlibatan kepada orang lain. Tuhan berbicara ke Ren, berikan ke Petrus. Yang mungkin bagi Ren nggak masuk akal ya. Karena dia lihat Petrus selalu sukacita, selalu baik, dia semangat. Tetapi karena Ren cinta Tuhan, dia tetap taat dan lakukan. Yang terjadi adalah Ren memberi ke sesama, dia sedang terlibat dalam rencana Tuhan bagi Petrus. Berkat Tuhan turun bagi Petrus, Ren terlibat dalam rencana Tuhan bagi orang lain. Indah kan? Tenang. Kadang kita gagal untuk terlibat dalam rencana Tuhan. Bahkan karena kita terlalu mengukur dengan pikiran kita sendiri tentang seberapa kita memberi dan kepada siapa kita akan memberi dan dampak yang kita ingin terjadi dengan pemberian kita. Kita mulai ukur semua, kita rasa kita paling benar dan kita paling tahu. Sikap hati ini dapat membuat kamu tidak memberi dalam sukacita. Bahkan juga sikap hati ini akan membuat kamu tidak memberi sama sekali. Ini masalah hati kita. Ada masalah yang lain juga. Bukan kita ngomongin hati aja. Masalah yang berikutnya adalah Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang pertama bicara tentang menahan untuk diri sendiri. Kedua, bicara tentang menghakimi. Yang ini saya sebutnya mencari pujian bagi orang lain. Sikap hati ini juga membuat kita tidak menjadi pemberi yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberi untuk dilihat sebagai pemberi yang baik. Untuk melihat sikap hati ini caranya adalah bertanya ke diri kita masing-masing. Kenapa kita lakukan hal ini? Kenapa aku memberi? Sangat baik untuk memberi, teman-teman. Tapi tidak semua tindakan memberi Tuhan suka. Ini masalahnya. Kemurnian hati saat memberi sangat diperlukan. Ayat ini sudah sangat jelas dan sederhana. Memberi tidak untuk dipuji orang. Memberi dengan prinsip yang Tuhan
mau kita lakukan, tapi tidak perlu dipamerkan. Memberi adalah bagian dari ketaatan dan kontribusi kita kepada Tuhan dan tidak perlu berpura-pura. Lakukan saja, ada manusia yang mengapresiasi atau tidak jadi masalah. Karena memberi adalah bagian dari kehidupan kita, kehidupan yang baru sebagai orang percaya. Kita tidak memberi karena orang, kita tidak memberi karena mau dilihat, tapi kita memberi karena kita taat. Memberi karena dipuji, biasanya waktu terus tidak ada satu orang pun mengapresiasi atau memuji, karena kamu mengharapkan itu, kamu akan kecewa. Atau malah berhenti memberi. Atau parahnya malah membenci orang yang sudah diberi, karena dia kok nggak anggap aku sih. Nah, kita mengatakan kamu udah dapat upahnya kalau kamu diberi. Yang saya sebut memberi untuk ini yang sering saya sebut memberi, tapi untuk diri sendiri. Memberi untuk keuntungan diri sendiri. Duitnya atau barangnya sih ke orang lain. Tapi kebesaran nama sendiri yang dicari. Hati ini yang membuat kita tidak mencari pemberi yang Tuhan rindukan, teman-teman. Berilah dalam kemurnian di hadapan Tuhan. Hal lain yang terjadi di dalam hati kita juga sering terjadi tanpa sadar mungkin, atau itu sudah di dalam, tapi ini yang perlu kita bereskan juga hari ini. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini masalah lain yang ada di hati kita yang saya sebut masalah hati merindukan timbal balik atau balasan. Suatu hal yang lain yang saya mau bagikan tentang memberi adalah memberi dan menerima, itu dua hal yang berbeda. Tetapi kita sering memberi dengan hati ingin menerima. Ya memang Tuhan menyatakan di firman Tuhan beberapa ayat, bahkan yang tadi kita bacakan, Dia akan melakukan sesuatu kepada mereka yang memberi. Sehingga kita sering memberi dengan ekspektasi menerima, bahkan sebelum kita memberi. Perpuluhan bukan investasi, tapi kontribusi. Perpuluhan bukan judi. Di mana kamu taruh duit untuk berharap dilipat gandakan. Perpuluhan adalah keterlibatanmu dalam karya pekerjaan Tuhan. Perpuluhan adalah bagaimana engkau terlibat di dalam rencana Tuhan, baik bagi tubuh Kristus dan orang lain. Dan ini bagian dari kehidupan kita memberi saja. Kadang sebelum memberi pun sudah mikir akan terima berapa banyak ya. Dalam hati pengennya ada kepinginan itu. Itu hati kita sedang ini kerusakan karena banyak juga yang berkata investasikan kehidupanmu, investasikan uangmu dalam kerajaan Tuhan. Ini bukan investasi, tapi memberi. Kalau kamu memberi, memberilah. Karena Tuhan mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita. Banyak hal yang kita perlu mengerti, bahwa memberi, kita bisa, hati ini bisa merusak kita. Sikap hati ini yang membuat kita mungkin tetap memberi tetapi tidak sukacita. Atau sikap hati ini yang akan membuat kita tidak memberi. Jadi siapa yang mau memberi? Amen.
Saya punya kehidupan memberi. Saya tutup dengan sebuah ayat yang kita baca di awal tadi. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Kita baca dengan pemahaman yang baru ini. Ayat ini teman-teman bisa kaji ulang. Ini banyak banget di dalam beberapa ayat ini yang bisa dilihat. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai hal, berbagai kebajikan. Memberi dengan sukacita itu sasaran kita. Memberi dengan sukacita itu goal kita. Yang ke atas dan juga yang ke sesama. Supaya kita tetap terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan Tuhan mengasihi hidup kita saat kita melakukannya. Pastikan setiap kita memberi, hati kita benar di hadapan Tuhan. Karena Dia melihat hati kita. Akan memberi dengan baik. Pastikan keempat hal ini tidak ada di dalam hati kita waktu kita memberi. Atau pastikan hati ini tidak menghalangi langkah kita untuk memberi. Jadikan kehidupan yang memberi, karena ini adalah prinsip kehidupan orang Kristen. Prinsip kehidupan kita di dalam kebaruan hidup kita di dalam Kristus. Dikatakan di sini kalau ketika kita memberi dengan sukacita, Dia melimpahkan. Artinya kita harus memberi dengan sukacita dulu. Dia akan nambahin kemampuan kita untuk memberi dengan sukacita lebih lagi. Ini apa yang Tuhan mau belajar bagi kita hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara siap untuk memberi, berilah dengan sukacita. Lakukanlah dengan baik ke atas dan ke sesama. Tuhan baik untuk kehidupan kita hari ini. Amin. Siapa yang diberkati oleh Tuhan hari ini? Amin. Lebih baik berdiri. Pak Soleh berdoa untuk kita, mengucap syukur Pak Soleh. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik,